gimana sih? Tiba-tiba Mas Yai dilarang, jangan dong seperti ini. Pasti jawabannya apa? Lu Him, dulu kita juga sama begini. Kayak nggak pernah aja. Kayak nggak pernah aja, bener nggak? Iya Pak, jadi Ade juga begitu, Eka juga begitu. Masih kaku aja. Oke, hari ini kita bahas materi ke M7 yaitu melatih ulang. Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang pengawas dalam melatih ulang? Ada 3 ya. Identifikasi pelemahan staf. Pertama, identifikasi Pelemahan staf. kelemahan staf. Staf ini dalam artian staf housekeeping. Untuk yang kedua, Merancang pelatihan ulang. merancang Pelatihan ulang. pelatihan ulang. Yang ketiga, Ketekunan opini. ketekunan. Nah, ini adalah 3 poin teman-teman ketika nanti menjadi seorang pengawas. Teman-teman harus punya 3 aspek ini. Teman-teman harus bisa identifikasi, teman-teman harus bisa merancang training atau pelatihan ulang. Yang ketiga, teman-teman harus tekun. Itu sebagai seorang pengawas. Nah, kita balik ke TV. Pelatihan dilakukan secara berkesinambungan, baik itu pelatihan teknis maupun pelatihan non teknis. Artinya, sebelum teman-teman bisa melakukan 3 poin ini, teman-teman harus menguasai dulu basic housekeeping. Teman-teman harus menguasai basic mesin. Teman-teman harus menguasai apa saja yang ada di lapangan. Karena di sini nanti dikatakan bahwa teman-teman melakukan pelatihan secara teknis maupun non teknis. Kalau non teknis itu ada yang greeting, dan itu masuk ke pelatihan non teknis. Tapi kalau teknis itu berkaitan dengan SOP. Teman-teman nggak boleh hanya bisa menegur, tapi teman-teman nggak bisa untuk melatih ulang. Kenapa? Efeknya nanti anak-anak tidak akan percaya lagi dengan teman-teman ketika nanti teman-teman jadi seorang pengawas. Kita ulas yang pertama, identifikasi kelemahan staf housekeeping. Caranya gimana? Banyak sekali cara. Bisa teman-teman menggunakan analisa SWOT. Ada analisa SWOT, nanti teman-teman bisa gunakan analisa SWOT. Atau di sini ada lagi nanti skill metric. Nah, itu. Ada 2 metode. Bisa analisa SWOT, bisa skill metric. Kalau skill metric ini berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari ataupun skill yang dia miliki. Tapi kalau analisa SWOT ini lebih luas lagi. Di situ nanti ada attitude yang gimana, kehadirannya seperti apa. Di sini nanti bisa teman-teman isi. Nanti saya kasih formulirnya. Yang kedua, teman-teman harus merancang pelatihan ulang. Ini untuk petugas yang gagal. Nah, untuk melakukan pelatihan ulang, teman-teman juga harus tekun. Tekun dalam arti bukan hanya 1 kali pelatihan, dia langsung 100% bisa. Ini nggak mungkin. Ya, oleh sebab itu saya masukkan di situ poin ketekunan. Artinya, teman-teman harus rutin. Contoh kecil, demo P. Mungkin yang pertama teman-teman lakukan SOP-nya dulu, teman-teman jelaskan. Setelah itu baru tekniknya seperti apa. Setelah itu baru standar bersihnya seperti apa. Baru mencapai demopping yang sempurna. Dan satu lagi, baik buruknya pin yang ada di bawah itu tergantung dengan itu dia. Ya, atasannya seperti apa. Sama, kami dulu juga orang nggak ngerti, tapi setiap hari pengawas saya selalu tekun ngasih masukan. Salah ditegur, dikasih masukan, dikasih penyemangat. Akhirnya saya sampai di titik ini. Ya.
Ya. Nah, ada yang bertanya kan? Cukup. Itu dari materi melatih ular. Sebelum nanti kita ke M8 yaitu melaporkan. Jadi di situ teman-teman udah harus punya data tim yang ada di bawah. Kita ke M8 melaporkan. Melaporkan ini pengertiannya memberikan laporan kepada atasan atas pekerjaan yang sudah dilakukan dan rencana pekerjaan yang akan dilakukan melalui laporan harian, bulanan, dan tahunan. Ini M8 melaporkan. Apa saja nanti yang dilaporkan di situ? Ya banyak, seperti pencapaian hari ini yang kemarin kita bahas ada di RKB. RKB kita 10, tapi ternyata dalam satu hari ini tercapainya cuma 8. Teman-teman harus punya reportnya. 2 itu kenapa tertunda? Pengalihannya kemana? Seperti itu. Kewajiban teman-teman di situ. Sebagai seorang leader, kita nggak boleh milih-milih anak buah. Saya maunya anak buah saya satu Ade, Eka, Yain, yang pintar-pintar aja. Nggak akan berkembang teman-teman menjadi seorang leader. Ada nilai dari 1 sampai 4. Kalau kami biasa bilang 1 itu dia cuma paham SOP. 2, dia paham SOP, pekerjaannya belum sempurna. 3, dia tahu SOP-nya, tapi dia belum bisa ngajarin temennya atau belum bisa menjadi trainer untuk teman-temannya. Karena nggak mungkin dalam teman-teman di lapangan semuanya akan nanya ke pengawas. Lebih baik lebih sering nanya ke siapa? Ke teman. Kenapa seperti itu? Kenapa? Ya karena memang lingkupan kita kan memang satu tim, jadi kita nanya, ini gimana dong caranya? Oh, Ya. ini nih. Ya. Jadi kita nanya yang lebih pengalamannya yang lebih daripada kita. Ya, harusnya sebagai pengawas lebih pengalaman kan dibanding tim yang di bawah. Betul. Atau mungkin opsi kedua, dia punya rasa takut kalau mau nanya pengawas. Lebih tepatnya gengsi sih kayaknya. Ya, mungkin gengsi atau mungkin takut dinilai jelek sama atasan. Si Ade begini aja nggak bisa, si Yahim begini aja nggak bisa. Belum tentu respon pengawas juga akan baik. Nah, oleh sebab itu, kita ada poin keempat. Dia SOP-nya bagus, teknik kerjanya bagus, dia bisa menguasai, dia bisa melakukan training ke temennya. Itu baru sempurna, nilainya 4. Itu sudah sempurna banget. Nah, nanti di skill metric ini saya akan bagikan. Jadi teman-teman bisa lihat si A, si B, si C, si D. Basic housekeeping dulu aja lah ya, nggak usah sampai ke mesin-mesin. Oleh sebab itu, apa yang harus kita berikan training kepada people tersebut? Casting perlu, sweeping mopping nggak usah karena dia udah nilai 4. Gas cleaning perlu tambahkan, toilet cleaning perlu tambahkan. Nanti dievaluasi per bulan, per 1 bulan. Oleh sebab itu, sebagai seorang pengawas wajib melakukan training minimal seminggu itu 1 kali. Dengan panduan ini, kalau ini yang belum ada di kita, kita nggak tahu kelebihan kelemahan seseorang, ya kan? Jadi ketika saya mau ngasih Mas Yahim training mesin polisher, low speed polisher, mungkin jagoan Mas Yahim. Karena apa? Trainingnya nggak tepat sasaran. Kalau training udah nggak tepat sasaran, bakal didengerin nggak? Kenapa nggak didengerin? Ya, karena memang ya Pak, mungkin terkesannya agak sedikit sombong ya, maksudnya aku udah paham gitu. Iya. Aku pegang sehari-hari. Itulah manusia, benar memang seperti itu. Makanya teman-teman cari titik lemahnya semua tim housekeeping yang ada di bawah. Agar teman-teman bisa lakukan ini. Pak, tapi ada yang ngeyel loh. Moppingnya dia udah merasa benar. Tapi kita nilai dia nilainya 1 sebenarnya. Tapi orang tersebut ngeyel, merasa bahwa moppingnya udah sesuai. Tinggal jelasin aja secara SOP, moppingmu gimana, suruh praktek. Baru setelah itu kita jelaskan. Ini yang salah A, B, C, D. Tolong diubah. Berdasarkan dengan SOP. Memang apalagi tantangan saat ini, teman-teman naik di sini yang dipimpin adalah teman-teman sendiri. Pasti nanti itu muncul 2 omongan. Ketika contoh Yahim
jadi pengawas. Yahim tahu, oh kelakuan teman-teman saya itu dulu gimana sih? Tiba-tiba Mas Yahim melarang, jangan dong seperti ini. Pasti jawabannya apa? Lu Him, dulu kita juga sama begini, Kayak nggak pernah aja. kayak nggak pernah aja, bener nggak? Iya Pak, jadi Ade juga begitu, Eka juga begitu, masih kaku aja. Atau mungkin ada omongan kedua, Yahim semenjak jadi leader sok bener banget ya, melarang kita begitu dulu, padahal kan dia juga begini juga. Atau ada yang saya tutup untuk acara kaderisasi sore hari ini. Selamat sore. Sore.